Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bookstore mau mempresentasikan web yang menggunakan MVC. Jadi sebelum kita masuk ke dalam presentasi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ryan Afif dengan NIM 244311025. Dan saya Dila Alif Regita dengan NIM 244311010. Saya Anggi Wahyu Saputra dengan NIM 244311004. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu adalah controller. Yang pertama adalah controller mahasiswa. Controller mahasiswa itu bertanggung jawab penuh dalam mengelola data mahasiswa dari sisi user interface. Yang pertama ada metode index, yaitu menampilkan data. Fungsi ini adalah pintu gerbang untuk menampilkan daftar semua mahasiswa yang berbentuk tabel. Lalu di bawahnya ada metode tambah. Di metode tambah ada logika pengecekan yang membedakan apakah pengguna baru ingin menampilkan formulir atau sudah mengirimkan data. Jika request adalah post atau data sudah dikirimkan, controller akan menyerahkan data yang dikirimkan post ke model untuk disimpan. Jika penyimpanan berhasil, nilai kembali lebih dari 0. Pengguna langsung diarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Jika request yaitu bukan post, kita hanya akan memuat view untuk menampilkan formulir penambahan data. Jadi masuk ke file mahasiswa tambah. Lalu di bawahnya ada metode hapus untuk menghapus data. Metode ini menerima parameter ID yang merupakan ID mahasiswa yang akan dihapus di database. Lalu di bawahnya ada metode get ubah dan ubah. Keduanya sama untuk mengubah data mahasiswa. Yang atas yang get ubah mengambil data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa di database dan menampilkannya ke formulir view mahasiswa edit untuk mempersiapkan data yang akan diubah. Lalu setelah mendapatkan ID, kita masuk ke metode ubah. Metode ubah adalah metode yang menangani data yang sudah diubah dari formulir. Lalu memperbarui data di database. Setelah berhasil, pengguna akan kembali ke halaman daftar. Mungkin cukup sekian untuk bagian controller. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan di folder model, yaitu sebuah file mahasiswa model PHP. File ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database dalam arsitektur MVC. Di dalam file ini terdapat berbagai fungsi yang digunakan untuk mengatur pengelolaan data mahasiswa, seperti menampilkan, menambah, menghapus, dan mengubah data. Pada bagian awal, terdapat properti $tabel yang dimana digunakan untuk menyimpan nama tabel dalam database, yaitu dengan nama mahasiswa. Lalu selanjutnya yaitu properti $db yang berfungsi sebagai objek koneksi ke database. Lalu konstruktor pada kelas ini digunakan untuk membuat koneksi ke database melalui objek database. Fungsi pertama yaitu get all mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari tabel mahasiswa dengan query, yaitu select all from mahasiswa order by name ASC, nama ASC, yang berarti data akan diambil secara lengkap dan diurutkan berdasarkan name dan nama secara alfabet. Lalu fungsi kedua yaitu tambah data mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam database.
Fungsi ini menggunakan perintah insert into mahasiswa. Setelah query dijalankan, fungsi ini akan mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh untuk memastikan apakah proses penambahan berhasil. Berikutnya yaitu fungsi hapus data mahasiswa. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus satu data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Proses ini menggunakan query delete from mahasiswa where ID sama dengan .2 ID dan akan menghapus data yang memiliki ID sesuai parameter yang dikirim. Kemudian, fungsi get mahasiswa ID digunakan untuk mengambil satu data mahasiswa secara spesifik berdasarkan ID yang diberikan. Yang terakhir yaitu fungsi edit data mahasiswa. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa yang sudah ada di dalam database. Dengan query yang digunakan yaitu update mahasiswa, set nama, name, prodi, where ID, di mana data lama akan digantikan dengan data baru sesuai input dari pengguna. Setelah dijalankan, fungsi ini juga akan mengembalikan jumlah baris yang diperbarui untuk memastikan prosesnya berhasil. Untuk penjelasan file model mahasiswa model PHP cukup sekian, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk proses selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah view. View di sini bertugas untuk menghandle sebuah tampilan website. Yang pertama di sini ada index.php. Di index.php di sini ada heading yang bernama daftar mahasiswa. Lalu ada button tambah data yang jika ditekan akan ke base URL. Base URL di sini http://localhost/php/mvc/public di index /mahasiswa/tambah. Lalu ada tabel. Di tabel ada tabel header. Di tabel header ada nomor, nama, name, dan prodi. Di tabel body terdapat if else. Di sini jika variabel data dengan key mahasiswa tidak kosong, looping. Ya, loopingnya itu disimpan di variabel MHS. Nah, tabel MHS dengan key prodi. Lalu di sini ada actionnya jika ditekan akan mengakses /mahasiswa/get/ubah/id. Dan yang satunya action delete dan mengakses /mahasiswa/hapus/id. Lalu ada else-nya jika data MHS-nya kosong, maka akan menampilkan belum ada data mahasiswa. Selanjutnya ada tambah. Ditambah di sini ada judulnya yaitu tambah data mahasiswa, lalu ada form. Jika dikirim maka akan merequest ke server dengan method post di URL /mahasiswa/tambah. Di form terdapat input nama, input name, dan input prodi. Lalu ada view edit. Di view edit terdapat judul ubah data mahasiswa. Lalu di sini ada form action-nya /mahasiswa/ubah dengan method post. Lalu di sini ada input ID. Kenapa ini hidden? Karena ID itu tidak dapat diubah. Lalu ada input nama dengan default value variabel data dengan key MHS. Di key MHS terdapat key nama. Lalu ada input name dengan default value-nya adalah key di variabel data key MHS, dan di dalam key MHS terdapat key name. Lalu ada lagi input prodi, default value-nya yaitu dari variabel data di key MHS dan key prodi. Lalu
Sekian dari view selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil web yang sudah kita bangun tadi. Kita mau mencoba tambah data. Misal namanya Ryan Afif dan NIM-nya 244-11025. Prodinya TI. Nah, kita tambah, maka akan langsung muncul ya, seperti ini. Misal kita, datanya salah, kita bisa ubah di sini. Kita ganti prodinya menjadi TR. Kalau kita ubah data, maka akan Datanya akan berubah ya, tulisnya. Lalu selanjutnya, jika memang ada data yang sudah tidak digunakan, kita juga bisa menghapusnya melalui tombol tempat sampah. Nah, akan muncul seperti ini. Dan data sudah terhapus secara permanen. Nah, ini merupakan hasilnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.